rumusnya sama dengan average nilai enter. Sedangkan median dengan rumus median sama dengan median, semua nilai dimasukkan, enter. Sedangkan untuk modus menggunakan rumus mode multi, yaitu sama dengan mode titik multi dan diblok seluruh nilai, enter. Untuk poin selanjutnya adalah mencari kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama kuartil 2, yaitu dengan rumus sama dengan 2 dikali N20 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 10,5, sehingga data terletak pada nilai ke-10 dan ke-11. Maka kita harus mencari Q2 dengan cara kita tandai Q2 terletak pada nilai ke-10 dan 11. Selanjutnya kita cari Q2, yaitu sama dengan setengah dikali N11 ditambah N10 ditambah N11, yaitu menghasilkan angka 65,5. Selanjutnya adalah Q2. Untuk rumus Q3 yaitu sama dengan 3 dikali N plus 1 dibagi 4, yaitu 3 dikali 20 plus 1 dibagi 4 sama dengan 15,75, sehingga Q3 terletak pada data ke-15 dan ke-16. Q3 sama dengan 1/2 dikali N15 ditambah N16 sama dengan 1/2 dikali 79 ditambah 80, sehingga menghasilkan nilai 79,5. Yang selanjutnya adalah desil, yaitu mencari D5 dan D8. Yang pertama adalah D5 dengan rumus sama dengan 5 dikali N plus 1 dibagi 10 sama dengan 5 dikali 20 min 1 dibagi 4 menghasilkan 10,5, sehingga data desil pada soal ini terdapat pada nilai ke-10 dan 11. Langkah selanjutnya untuk mengetahui desil 5 yaitu sama dengan N10 ditambah 0,5 dikali dalam kurung N11 dikurangi N10 tutup kurung menghasilkan 65,5. Sedangkan untuk desil 8 yaitu menggunakan rumus 8 dikali 20 ditambah 1 dibagi 10 menghasilkan angka 16,8. Desil 8 terletak pada N ke-16 dan N ke-17. Untuk menghitung desil ke-8 yaitu menggunakan rumus sama dengan N16 ditambah 0,8 dikali dalam kurung N17 dikurangi N16 sehingga menghasilkan
angka 80. Selanjutnya adalah persentil dari 25 dan 70, yaitu menggunakan rumus sama dengan 25 dikali 20 plus 1 dibagi 100 sama dengan 5,25, sehingga persentil dari data tersebut terletak pada data ke-5 dan 6. Sehingga dapat kita tandai pada data ke-5 dan ke-6. Selanjutnya adalah menentukan nilai dari P25, yaitu sama dengan nilai ke-5 ditambah 0,5 dikali kurung buka N6 dikurangi 5. Sehingga menghasilkan angka 55. Sedangkan untuk P70 menggunakan rumus sama dengan 70 dikali 20 plus 1 dibagi 100 menghasilkan 14,7, sehingga data terletak pada nilai ke-14 dan 15, sehingga kita tandai terlebih dahulu. Untuk nilai dari P70 yaitu sama dengan N14 ditambah 0,75 dikali dalam kurung N15 dikurangi N14, sehingga menghasilkan nilai 78. Nah, sekarang kita akan mencari jawaban dari ukuran dispersi dari data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk yang pertama di sini ada data tunggal. Data nilai penilaian kognitif dari 20 sampel acak disajikan sebagai berikut. Nah, di sini ada sampel acak. Sebelum kita mencari range, simbangan rata-rata atau mean deviation, variance, dan standar deviasi, kita harus mengurutkan data sampel ini. Nah, yang pertama itu dengan cara di blok. Selanjutnya kita pilih sort and filter di kanan atas. Selanjutnya kita pilih sort small to large, yaitu dengan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita klik, kita pilih continue with the current selection. Kita pilih sort. Nah, sekarang sudah terlihat semuanya sudah urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya kita akan mencari range, yaitu dengan rumus sebagai berikut, yaitu nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Untuk nilai maksimum kita pilih angka yang terbesar. Di sini ada 98. Untuk nilai minimum ada nilai 40. Nah, sekarang kita kurangi nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nah, sekarang sudah muncul range-nya, yaitu 58. Selanjutnya, untuk simpangan rata-rata atau mean deviation, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Sigma dikali absolut X dikurangi X bar dibagi dengan N. Nah, yang pertama kita akan mencari N terlebih dahulu. Untuk mencari N, kita menggunakan rumus count. Kita pilih semua nilai yang ada di tabel. Selanjutnya kita enter. Nah, sudah muncul angka 20. Selanjutnya kita akan mencari X bar. X bar adalah rata-rata. Kita akan menggunakan rumus average. Kita blok semua nilai. Selanjutnya kita enter. Nah, sudah muncul rata-rata yaitu 65,55.
Nah, selanjutnya kita mencari sigma absolut X dikurangi X bar. Nah, sebelum kita mencari sigma tersebut, kita harus mencari X dikurangi X bar. Nah, kita akan menggunakan rumus absolut. ABS, buka kurung, kita pilih nilai, selanjutnya kita kurangi dari X bar atau rata-rata yang tadi kita cari 65,55. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, sudah muncul. Tapi sebelum kita tarik ke bawah, kita harus tambahkan string terlebih dahulu di nilai X bar tadi di antara angka dan huruf. Nah, enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, nilainya sudah muncul. Selanjutnya kita akan mencari sigma X dikurangi X bar tadi. Kita akan menggunakan rumus sum. Kita blok semua nilai tadi yang telah kita cari. Kita enter. Nah, sudah muncul nilainya 279. Nah, yang terakhir kita akan mencari simbangan rata-ratanya, yaitu dengan sigma X dikurangi X bar dibagi dengan N. Nah, yaitu 279 dibagi dengan 20. Kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai 13,95. Nah, begitu cara mencari simbangan rata-rata atau mean deviation. Selanjutnya, kita akan mencari nilai varians dengan rumus sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Nah, sebelumnya kita akan mencari nilai X. Untuk X bar tadi kita bisa mengambil dari simbangan rata-rata, yaitu 65,55. Dan untuk N-nya kita bisa dapatkan dari yang tadi 20. Nah, selanjutnya kita mencari X min X bar pangkat 2 kuadrat sama dengan ini buka kurung nilai dikurangi X bar kurung tutup pangkat 2. Kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai 652,803. Nah, sebelum kita tarik ke bawah, kita tambahkan dulu string seperti yang tadi. Enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari X min X bar kuadrat. Nah, setelah dapat nilai tersebut, kita akan mencari sigma X min X bar kuadrat, yaitu dengan rumus sum buka kurung, kita tarik nilai X min X bar kuadrat, kita tarik ke bawah, kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai 5360,55. Nah, untuk mencari variansnya, kita gunakan rumus yang ada di sini, yaitu rumusnya adalah sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Nah, selanjutnya kita enter. Kita mendapatkan angka nilai 267,0475. Nah, untuk yang selanjutnya kita mencari standar deviasi. Untuk standar deviasi kita sudah mendapatkan S kuadrat atau varians, kita masukkan saja dari varians yang tadi. Nah, untuk standar deviasi
kita akan menggunakan rumus SQRT. Buka kurung, kita klik, kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai dari standar deviasi, yaitu 16,3416. Pertama adalah mencari mean data kelompok. Untuk mencari mean data kelompok, kita dapat mencari nilai tengah terlebih dahulu dengan rumus sama dengan sum batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Selanjutnya dapat ditarik ke bawah untuk mengetahui semua jumlahnya. Untuk yang langkah kedua yaitu mencari FIXI, yaitu frekuensi dikali nilai tengah, dengan rumus sama dengan frekuensi dikali nilai tengah, dan dapat ditarik ke bawah untuk mengetahui jumlah yang lainnya. Langkah yang selanjutnya adalah menjumlah nilai tengah dan FIXI. Yang pertama adalah menggunakan auto sum, bisa ditarik ke samping untuk mengetahui jawaban FIXI. Sedangkan rumus dari mean data kelompok sendiri adalah FIXI per frekuensi, yaitu jumlah FIXI dibagi jumlah frekuensi kelas, sehingga meannya adalah 77,9. Selanjutnya adalah modus dari data kelompok. Kita menentukan batas bawah dan batas atas dalam setiap kelas. Yang pertama adalah batas bawah dengan rumus batas bawah dalam setiap kelas dikurangi 0,5. Ya, dapat dimasukkan sama dengan batas kelas pertama dikurangi 0,5 ditarik ke bawah untuk mengetahui batas bawah setiap kelasnya. Sedangkan batas atas adalah batas atas ditambah 0,5. Rumusnya sama dengan batas atas ditambah 0,5, enter, ditarik ke bawah untuk mengetahui batas atas dari kelas lain. Setelah itu kita akan mencari D1, D2, K, dan modus. Yang pertama adalah D1, yaitu langkah awal kita harus menentukan kelas modus terlebih dahulu, yaitu kelas modus adalah kelas di mana memiliki frekuensi yang sering muncul, yaitu terdapat pada 85 sampai 90, sehingga dapat kita tandai terlebih dahulu. Untuk mencari D1 menggunakan rumus F modus dikurangi F sebelumnya, yaitu sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Sedangkan D2 yaitu F modus dikurangi F setelahnya, yaitu sama dengan 8 kurangi 3 sama dengan 5. Sedangkan kelas atau K dapat dicari menggunakan batas atas dikurangi batas bawah pada kelas manapun, sehingga sama dengan batas atas kelas pertama dikurangi batas bawah kelas kedua, sehingga menghasilkan 6. Sedangkan selanjutnya adalah modus. Untuk modus menggunakan rumus batas bawah modus ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali K, sama dengan batas bawah modus
dalam kurung D1 dibagi dalam kurung D1 ditambah D2 tutup kurung dikali K. Enter. Hingga menghasilkan angka 86,12429 pada kelas modus. Selanjutnya adalah kelas median, yaitu mencari frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi. Untuk kelas 2 sama dengan frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 sama dengan frekuensi 1 sampai frekuensi 3 sama dengan sum frekuensi 1 sampai frekuensi 4 sama dengan sum frekuensi 1 sampai 5 sama dengan sum frekuensi 1 sampai 6 dan frekuensi 7 dari kelas 1 sampai kelas 7 sehingga menghasilkan 30 frekuensi. Sebelum itu kita harus menentukan kelas modus dengan rumus N/2 sehingga kita jumlah frekuensi dibagi 2 sama dengan 15 sehingga kita dapat menentukan kelasnya 79 sampai 84 pada 19 frekuensi. Sedangkan FKS adalah frekuensi di atas kelas median sehingga 13 merupakan FKS. Menggunakan rumus BB median ditambah kurung buka kelas median dikurangi FKS kurung tutup dibagi frekuensi median dikali K. Enter. Menjadi 80,5. Menentukan kelas Q2 dengan rumus sama dengan buka kurung 2 dibagi 4 dikali jumlah frekuensi, yaitu 30, sehingga menghasilkan kelas Q terdapat pada frekuensi ke-15. Tentukan frekuensi tersebut. Selanjutnya menentukan FKS. FKS merupakan frekuensi sebelum dari kelas Q2 yaitu 13, sehingga Q2 memiliki rumus sama dengan batas bawah kelas Q2 ditambah kurung buka kelas dari Q2 dikurangi FKS kurung tutup dibagi frekuensi kelas Q2 di kurung tutup dikali K sama dengan 80,5. Selanjutnya adalah desil. Untuk desil menggunakan D5 kelas D5 yaitu sama dengan buka kurung 5 dibagi 10 dikali jumlah frekuensi yaitu 15. Terdapat pada kelas ke-79 sampai 84. Sedang FKS ada frekuensi sebelum kelas D5 yaitu 13. Sehingga rumus D5 sama dengan BB kelas D5 ditambah kurung buka kelas D5 ditambah FKS dikurangi FKS dibagi kelas frekuensi kurung tutup dikali K sama dengan 80,5. Persentil dengan P95 yaitu sama dengan kurung 95
dibagi 100 dikali jumlah frekuensi sama dengan 28,5 terletak pada kelas terakhir yaitu 91 sampai 96. Untuk FKS adalah frekuensi sebelum kelas P95 yaitu 28 sehingga P95 sama dengan BB kelas 95 ditambah kurung buka kelas P95 dikurangi FKS kurung tutup dibagi frekuensi kelas 95 kurung tutup dikali K sama dengan 93,5. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari nilai dari data kelompok. Di sini ada soal tabel data frekuensi dari nilai UAS 30 mahasiswa D4 ADPB 2019. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari nilai range. Nah, rumusnya sama seperti yang data tunggal, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum yaitu 55 dikurangi 55. Nah, kita mendapatkan angka range yaitu 41. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata atau mean deviation dari data kelompok dengan menggunakan rumus sigma frekuensi X min mu dibagi dengan N. Yang pertama kita akan mencari N terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sum. Kita pilih nilai yang ada di frekuensi, terus kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai 30. Selanjutnya kita akan mencari nilai tengah atau X, yaitu dengan cara batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas lalu dibagi dengan 2. Buka kurung 55 ditambah 60 buka kurung bagi dengan 2. Nah, kita mendapatkan nilai 57,5. Selanjutnya kita tarik saja ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan semua nilai tengah. Untuk selanjutnya kita akan mencari fx. F dikali x, yaitu pilih saja dari nilai frekuensi dikali nilai tengah. Kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai 230. Kita tarik saja ke bawah. Nah, kita mendapatkan nilai dari S kali X. Selanjutnya kita akan mencari sigma F kali X. Kita menggunakan rumus sum buka kurung, kita pilih saja nilai F kali X tadi. Kita enter. Nah, kita mendapatkan sigma F kali X dengan nilai 2337. Nah, untuk mencari nilai mu kita harus mengurangi sigma kita harus membagi sigma F kali X dibagi dengan N.
kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai 77,9. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai sigma F absolute X dikurangi mu. Sebelumnya kita mencari Fx min mu, yaitu dengan rumus absolut. Kita masukkan saja rumusnya. Untuk M masukkan frekuensi, dikali masukkan rumus absolut ABS, buka kurung, kita pilih nilai tengah dikurangi mu, yaitu 77,9 tadi, tutup kurung, enter. Nah, sebelum kita tarik ke bawah, kita masukkan string terlebih dahulu di nilai mu nya, yaitu di antara huruf dan angka. Kita masukkan string, dan itu kita enter. Nah, kita tarik saja ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari F kali X min mu. Setelah kita mendapatkannya, lainnya kita bisa mencari sigma F X min mu, yaitu dengan rumus sum buka kurung, kita blok semua nilai Fx min mu yang kita cari tadi, lalu kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai 290,4. Untuk mencari nilai simpangan rata-ratanya, kita harus membagi sigma Fx min mu dibagi dengan n, yaitu 290,4 dibagi dengan 30. Kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai simpangan rata-rata 9,68. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari varians dengan rumus sigma F kali X min mu pangkat 2 dibagi dengan n. Nah, untuk n nya kita bisa mendapatkan dari simpangan rata-rata yang tadi, yaitu 30. Nah, sekarang kita akan mencari sigma F kali X min mu kuadrat. Sebelumnya kita harus mencari F kali X min mu kuadrat di dalam tabel dengan kita mengalihkan F frekuensi dikali buka kurung, kita pilih nilai tengahnya X, terus dikurangi dengan mu yang tadi 77,9. Kita tutup kurung. Setelah itu kita pangkatkan 2. Selanjutnya kita tambahkan string terlebih dahulu di nilai mu nya di antara huruf dan angka. Kita enter. Nah, selanjutnya kita bisa tarik ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya. Selanjutnya kita mencari sigma F X min mu kuadrat yang tadi, yaitu dengan rumus sum buka kurung, kita blok nilai yang kita cari tadi di F X min mu kuadrat, lalu kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai 3078,7,2. Nah, yang terakhir kita mencari variansnya, yaitu dengan cara sigma F X min mu kuadrat dibagi dengan n. 3787,2 dibagi dengan 30. Kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai 126,24. Untuk yang terakhir kita mencari standar deviasi. Nah,
Untuk nilai sigma kuadrat kita sudah mendapatkan 126,24. Nah, untuk ini kita menggunakan rumus SQRT. Nah, dengan SQRT buka kurung, kita pilih hasil dari varian yang tadi, kita pilih enter. Nah, kita mendapatkan nilai standar deviasi yaitu 11,235653. Nah, begitulah bagaimana mencari nilai dari dispersi data tunggal dan data kelompok.